Saking bagaknya Umar tu, bisa Umar tu menggertak sungai Nil. Ini dalam kitab Majalis Susaniyah, Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Ditulis oleh Umar bin Al-Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min indi Umar Khalifah Rasulullah Umar ibnu Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan dari Umar Khalifah Rasulullah Umar ibnu Khattab. Digulungnya oleh Umar, dikatakan ke sungai Nil. Nil, ini hadza badalun, ini pengganti daripada anak gadis yang engkau minta setiap tahun. Wah, langsung dilemparkan oleh Umar bin Khattab ke sungai Nil. Semenjak itu sampai sekarang tidak ada lagi sungai Nil minta manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari, Al-Bahjat al-Nufus al-Hadis Radda Farsa ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis judulnya mengembalikan Farsa, mengembalikan kuda milik Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ilaihi kepadanya. Nah, kita tengok hadis ini tentang gambaran bolehkah kita mengambil harta orang kafir. Kalau harta muslim jelas tak boleh. Kalau harta saudara kita daripada non muslim kafir, bisakah kita ambil begitu saja? Atau harta kita boleh tidak mereka ambil? Nampak harta kita diambilnya kemudian tak dibalikkan ke kita. Nah, bagaimana hukum dalam Islam? Ya. Kalau tak sepeda orang kafir itu di muka halaman rumah, wala cak je wala rian, dia boleh tak? Nah, gitu. Atau mungkin ya, hartanya lah boleh nak kita ambil saja tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dia. Hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni anak Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ada yang mengatakan Abdullah ibn Umar lebih dulu Islam dibandingkan dengan ayahnya. Ada yang mengatakan ayah lebih dulu masuk Islam ketimbang anaknya. Bahwa Abdullah bin Umar ini diriwayatkan memang Islamnya itu dari Makkah. Dari Makkah, dua saja kemungkinan dari pendapat-pendapat hadis yang banyak, dia ini mengikut Islam itu beriringan dengan ayahnya. Tapi lebih dahulu masuk Islam daripada Umar ibn Khattab ini adik perempuan namanya Fatimah. Dia punya adik perempuan namanya Fatimah. Fatimah ni punya suami sudah muslim keduanya di Makkah. Ketika di dalam rumahnya, di dalam riwayat hadis disebutkan membaca Quran. Adik baca Quran. Umar yang emosi, yang masih beringas ketika itu, Umar luar biasa. Tak ada satupun manusia yang ditakuti oleh Umar ibn Khattab. Orangnya lihai berperang, lihai memainkan pedang, lihai memanah, lihai berulat, seluruhnya lihai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Sebelum masuk Islam, Umar membenci baginda Nabi SAW. Dan memang nurun ala nur. Quran itu betul dalam Al-Quran disebutkan wajilat qulubuhum. Ketika orang-orang mendengarkan bacaan Al-Quran akan gemetar hatinya. Walaupun kadang orang kafir, ketika dia setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Keinginan mereka ada sebenarnya untuk datang menjumpai apa yang dibaca oleh orang itu. Cuman dia orang non-muslim di kita kok agak malu-malunya. Sebenarnya kalau ditanya isi hatinya, dia ingin tahu apa isi Al-Quran itu. Inginnya mendatangi seperti apa Quran. Cuma ya tadi, nanti banyak keluarga marah ke dia, ayah marah ke dia, mak marah ke dia, tante marah ke dia. Sebenarnya anak-anak mereka itu suka dengan Al-Quran. Buktinya contoh ketika anak-anak kecil saja, ketika menangis, didiamkan oleh pastor itu dengan cara dia tak diam-diam. Tapi muslim dengan cara diazankan, tenang bayi tadi, dibacakan ayat Al-Quran, tenang bayi, wajilat qulubuhum. Allah lunakkan hati, Allah getarkan hati. Jadi ketika Umar sedang marah-marah itu, dia masuk, dia dapat info bahwa adiknya dengan suaminya telah masuk Islam. Maka datanglah Umar ke rumah Fatimah. Umar punya adik namanya Fatimah juga.
Datanglah Umar ke rumah Fatimah. Didapati Fatimah di dalam rumahnya sedang membaca Al-Quran. Ketika itu. Jadi marah Umar. Jadi mushaf di zaman dulu itu masih tertulis daripada pelepah kurma atau daripada kulit, daripada kayu. Ditulis Al-Quran ketika itu, mushaf zaman itu, zaman Nabi SAW. Ketika itu Umar nampak, kata Sayyidina Umar, "Mahata, apa ini? Apa yang kalian baca ini?" Jadi disebutlah oleh sang adik, "Hadza min kalamillah." Inilah kitab sucinya umat muslim. Inilah bacaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan di dalam satu riwayat hadis. Marah Umar, kata Umar, "Hibi. Jibi, berikan kepada aku itu. Bawa ke sini itu." Kata Fatimah, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Ini tak boleh engkau sentuh kecuali engkau mesti bersuci terlebih dahulu. Mandilah abang dulu, gitulah dia. Mandi taubat dulu. Nah, mandi taubat abang dulu, bersihkan dulu. Berwuduk abang dulu, mandi taubat abang dulu, baru kalau nak abang pegang ni, baru abang bisa pegang. Apa itu? Saking keingintahuannya, kepada siapa aku minta izin untuk itu? Pokoknya abang mandi dulu, baru abang boleh memegangnya. Akhirnya sang abang dalam satu riwayat hadis memang mandi terlebih dahulu, dia bersihkan dirinya. Mulai dia insaf, mulai agak lunak, ditengoknya. Kepada siapa kalian belajar ini? Kepada siapa kalian belajar ini? Kepada Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Aku akan menjumpai Muhammad. Bahkan Umar bin Khattab akan membunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi itulah, "Mara'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini." Baru saya dengan emosinya dan bahkan sudah memegang pedang untuk datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Mara'a 'ainaka wajhaka yas'ad ya karimal walidain." Menengok wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatala'la an-nur, terpancar nur hidayah yang masuk ke dalam dadanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Belum jauh lagi, tak jauh lagi sampai ke tempat Nabi Muhammad, wajah Nabi sudah dipandang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Fabaka bukaan syadida. Dalam riwayat hadis, Umar menangis sejadi-jadinya, menangis Umar sekuat-kuatnya. Umar langsung dibayangkan dengan kesalahan-kesalahannya. Anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh hidup-hidup, kemudian perzinahan merajalela, riba, jual beli riba, khamar, seluruhnya teringat oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan membuat Umar ibn al-Khattab menangis sejadi-jadinya baru saja berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika Umar tak lagi kuat lagi berdiri, Nabi bantu dengan tangannya Rasulullah yang lembut, tangan Nabi yang halus. Nabi tuntun Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kemudian Nabi syahadatkanlah Umar ibn al-Khattab. Maka oleh karena itu, tidak seluruhnya Islam itu jaya dengan perang. Umar tidak diperangi bahkan. Umar cukup dengan doa baginda Nabi, "Allahumma a'izzal Islam bi Umar." Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah dia hadis ni riwayat anaknya Umar, kemudian dia punya anak tu namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni orang yang nomor 2 periwayat hadis terbanyak. Ya, kenapa dia periwayat hadis terbanyak? Karena dia ini memang berbeda dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain, Abi Hurairah mendengar ucapan dari baginda Nabi SAW. Tidak banyak yang dilakukan, yang ditiru oleh Abi Hurairah min af'alih, daripada perbuatan Nabi. Berbeda dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mulai min lisanihi hatta af'alih, dari lidahnya dari lidah Nabi yang keluar hadis-hadis sampai ke perbuatan-perbuatan Nabi pun ditiru oleh Abdullah bin Umar. Mudah apa sikit rambut Nabi ditiru oleh Abdullah bin Umar. Mudah apa gaya Nabi memakai baju ditiru. Bahkan sampai cara salat Nabi. Mudah apa Nabi tagak, mudah apa letak tangan Nabi, mudah apa pergerakan Nabi ditiru oleh Abdullah bin Umar. Maka kecik Nabi apa? Kecik Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih itu, "Ma ashbahas salati li Rasulillah." Tidak ada yang menyerupai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma minkum
tidak ada di antara kamu yang menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi'ibni Umar, kecuali Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itulah yang bisa meniru persis gaya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Umar sangat bahagia sekali bisa melakukan tindakan, bisa melakukan perbuatan yang perbuatan itu bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah kalau tentang Abdullah bin Umar, bagi tentang sang ayah. Ayah ini orang baga, ayah ini orang berani. Tapi setelah Umar ibn al-Khattab masuk Islam, itu bertambah baganya. Jadi dulu ketika kafir dah berani juga, pemberani juga. Setelah masuk Islam bertambah baganya. Umar ibn al-Khattab ini tazdadus suja'ih katanya, bertambah keberaniannya. Apa keberanian Sayyidina Umar ibn al-Khattab setelah masuk Islam? Bukan saja manusia yang takut dengannya, bahkan jin iblis pun takut kepada Umar ibn al-Khattab. Hadis dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, suatu ketika Umar ibn al-Khattab nak pergi salat subuh ke masjid. Nah, ini masjid di depan itu ada gang, ada jalan itu, ada jalan. Nabi SAW keluar dari rumah. Nabi keluar selalu masuk nanti pintu Babus Salam. Nabi masuk masjid tidak pintu dekat rumah beliau, tapi berputar Nabi ke arah depan. Nabi masuk pintu namanya Babus Salam. Itu arah mihrab umpamanya, arah mihrab. Rumah Nabi sebelah kiri arah mihrab. Nabi kalau masuk masjid, Nabi selalu lewat pintu sebelah kanan namanya pintu Babus Salam. Pintu itu yang disunahkan bagi kita yang berkunjung ke masjid Nabi. Dari situlah kita sunnahnya masuk, bukan dari pintu Fatah, bukan dari pintu Fahad, bukan dari pintu Aziz, enggak. Dari pintu Babus Salam, bukan dari pintu Jibril. Pintu Jibril perempuan sekarang. Nah, cuma perempuan tak dapat sunnahnya ini. Ini bagi laki-laki, perempuan tak boleh masuk dari pintu Babus Salam. Putar Nabi. Masuk Nabi dari pintu Babus Salam. Sebenarnya lebih dekat dari rumah. Pintu di rumah ada. Buka pintunya Nabi, misalnya Nabi masuk ke rumah, ke masjid. Nabi tak. Nabi selalu buka pintu rumah, langsung putar ke depan, putar, masuklah Nabi ke pintu Babus Salam. Ketika Nabi keluar daripada rumah tadi, dari gang tadi itu, kan ada gang di depan masjid lagi, keluarlah ya, jin lari terbirit-birit. Ya, syaitan maksudnya lari terbirit-birit. Bahkan di dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari itu sampai terkentut-kentut, dan bunyinya itu seperti bunyinya hablah, seperti bunyinya lalat langau yang sekali banyak. Apa tabuan itu, apa namanya itu, tawon begitu. Nabi nampak. Salah satu mukjizat para nabi bisa menengok iblis. Nampak dari Rasulullah. Nabi keluar dari rumah nampak. Nabi, kenapa syaitan lari terbirit-birit, ketakutan seperti itu? Ditengok dan Nabi, ditunggu dan Nabi lama. Jalan dah keluar dari gang, tersantai saja jalannya. Keluar dari gang, Umar nak nampak syaitan lari terbirit-birit. Yang nampak iblis syaitan lari terbirit itu baginda Nabi SAW. Tengok jalan santai dari keluar dari gang itu, rupanya Umar ibn al-Khattab. Maka itulah keluar ungkapan Rasulullah. Apa kata Nabi? Asyja'an nasi Umar. Kata Nabi, laki-laki yang paling pemberani adalah Umar ibn al-Khattab. Jadi sahabat penasaran, apa pemberaninya? Bukan manusia saja yang takut kepada Umar, syaitan pun takut kepada Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar itu tak pernah dikalahkan, diapakan oleh syaitan semenjak masuk Islam, tak pernah. Makanya tindakan yang diberikan oleh Umar ibn al-Khattab itu tindakan yang pasti, hak. Dan bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu disebut dengan an-natiqu bil haqqi was shawab, orang yang selalu tutur kata dengan benar, wal haqqi, dan mengambil keputusan dengan hak. Syaitan tak berani mengganggu Umar ibn al-Khattab. Nah, itu dia. Tu Umar. Beda aja Umar dan kita. Umar dan jawab beda pula. Umar dan jawab ya beda-beda tipis lah laju syaitan. Nak Umar nak di Furqan. Kalau ada Umar di Furqan kau jangan tersinggung pula lah. Yang ada lagi ni presiden macam Umar bin Khattab. Boleh cakap Umar ibn Khattab tu nak ni, dia anaknya jadi gubernur. Kalau nak jawab
Bukan jadi gubernur lain, jadi wali kota indah nak niyo yo, gubernur nak niyo yo, kena wakil presiden nak niyo je lah. Diundanglah Umar ibn al-Khattab ke Syam. Abdullah ibn Umar maksudnya, anak Khalifah Amirul Mukminin, presiden ketika itu ayahnya Umar ibn al-Khattab. Diundanglah anaknya Abdullah ibn Umar ke Syam, ke Irak kalau tak salah, ke Irak. Diundanglah ke Irak. Orang Irak, gubernur Irak tahu Abdullah ibn Umar ini bukan saja anak khalifah, bukan saja anak Amirul Mukminin, bukan saja anak presiden, tapi Abdullah ibn Umar ini termasuk fuqaha us-sahabah, ahli fikih di zaman sahabat itu Abdullah ibn Umar. Orang kalau bertanya-tanya tentang hukum fikih, rujukan Abdullah ibn Umar. Kenapa? Karena dia lama dengan Rasulullah. Jadi ulama is-sahabah. Abdullah ibn Umar ini ulama iya, anak Amirul Mukminin iya, teman dekat, sahabat dekat yang selalu menemani Rasulullah SAW pun iya. Akhirnya diundang ke Irak. Orang Irak menyambut, seluruh warga Irak itu keluar mengadakan ta'lim, macam tabligh akbar di kita lah. Ramai orang yang datang. Dari ramai yang datang tu dihembuskan berita. Apa hembusan berita itu? Anak ini cocok menggantikan ayahnya jadi khalifah. Abdullah bin Umar cocok menggantikan ayahnya jadi khalifah. Akhirnya ditulis surat oleh sang ayah, suruh balik. Tak boleh lama-lama di Irak, balik ke Madinah. Sampai di Madinah langsung ayah marah. Bahkan kata Abdullah bin Umar, "Ma ra'aitu abghadu min hadha li abi." Tak pernah aku melihat ayahku yang paling marah melebihi ini. Ini paling marah. Apa kata Sayyidina Umar? Nah, cukup ayah yang kena fitnah politik. Cukup ayah yang kena masuk fitnah siasat ini nah. Ayah tak mengizinkan anak cucu keturunan ayah untuk masuk dalam ranah fitnah ini. Aku tak menginginkan engkau jadi gubernurkah, wali kotakah, khalifahkah. Aku tak inginkan. Maka semenjak itulah Abdullah bin Umar mentolak 3 seluruh jabatan-jabatan politik itu. Nah begitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau dia awak kena, kalau bisa dipasang jo. Itu kecewa nenek apa tu jadi damak lagi. Kecewa mak tiba juga nak tengok mak tu. Dia lah gaib. Kecewa pula. Nangis pula. Jauh tu nak rasa dah diuntung salah. Jadi itu Abdullah tu Umar ibn al-Khattab. Saking bagaknya Umar tu, bisa Umar tu menggertak sungai Nil. Sungai Nil tu macam sungai Kampar di kita lah. Sungai Siak ya juga tak salah. Setiap tahun tu pasti ada orang yang meninggal. Sungai Kampar lah yang rutin itu. Sungai Kampar tak hitung kalau setiap tahun tu. Potong baru ku anak-anak boleh berdua. Pokoknya setiap saat itu pasti ada orang yang meninggal dunia. Sungai Nil macam tu dulu. Jadi ada orang tua-tua dulu mengatakan bahawa Sungai Nil ni memang itu tebusnya gitu. Memang dan tebusnya itu mesti anak gadis pula. Pokok kalau anak gadis mandi-mandi ke Nil pasti ada nanti yang hilang. Setiap tahun seperti itu, Jadi haruskah itu kata Sayyidina Umar bin Khattab? Iya. Kalau nak bagaimana? Kalau nak meluap dia ke luas ke atas, habis terbenam berapa negara yang dilewati oleh Sungai Nil tadi. Di zaman Umar bin Khattab lah. Ditulis kertas oleh Umar bin Khattab. Kecil saya kertas itu. Ditulis oleh Umar bin Khattab. Ini dalam kitab Majalis Susaniyah, Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Ditulis oleh Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min indi Umar Khalifat Rasulullah Umar ibnu Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan dari Umar Khalifah Rasulullah Umar ibnu Khattab. Digulungnya oleh Umar, dikatakan ke Sungai Nil. Nil, ini hadza badalun, ini pengganti daripada anak gadis yang engkau minta setiap tahun. Wow. Langsung dilemparkan oleh Umar bin Khattab ke Sungai Nil. Semenjak itu sampai sekarang tidak ada lagi Sungai Nil minta manusia. Berapa bagaan?
Awak Umar bin Khattab tak ada kalau ada kan tak sungai Kampau tu kau tolong dah. Sungai Siak pada itu je, sungai Kampau itu ya. Jadi ya, percaya tak percaya itu tu ada dalam riwayat. Nah, ustaz ni mengkhayal, takhayul ni ada dalam riwayat. Nak mengaku gitu. Kan ada sebagai kita ada tu takhayul tu, dongeng ada dalam riwayat hadis, baca riwayat hadis. Jika tak oleh Umar tu Umar bismillahirrahmanirrahim. Hada min khalifat Rasulillah Umar bin Khattab tu tempat langsung dikatakan Umar. Hei Nil, kata Umar, ini pengganti dari perempuan gadis yang kau minta. Lembar. Sampai hari ini tak pernah Nil melimpah kebanjiran, tak ada dalam sejarah. Padahal Nil itu sebesar tu airnya. Nil pun berkurang airnya dengan apa? Tak juga pernah sejarah ada sejarah. Nil pun minta orang meninggal, orang mati dan juga tidak ada. Nah, begitulah semenjak itu tu Nil tadi barakah dan Nil tadi itu aman melewati beberapa negara. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, hadis kita Dhaba farsun lahu. Umar bin Khattab punya onta. Kononnya Muslim waktu itu lagi. Dia belum Muslim. Lari ontanya ini lepas. Fa'akhadhahu al-'udu. Maka diambil farsa dia tadi oleh saudara Muslim. Jadi kudonya kau dapat tertangkap dia musuh awalnya. Setelah itu dapat dia saudara Muslim. Yang musuh tadi mungkin dikejar dapat menjadi Muslim. Tapi apa? Faradda alaihi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dapat untungnya tadi, belum dalam keadaan Muslimnya lagi, kudonya tadi. Setelah itu didapatkan oleh kaum muslimin, ditangkap pula oleh kaum muslimin, kemudian faradda alaihi, dikembalikan balik oleh kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa harta orang kafir pun mesti harus diambil dengan cara yang hak. Apa cara yang hak diantaranya? Ya, dengan cara istirak, jual beli. Awak butuh beras yang mengalir bare di kampung itu cuma orang kafir. Bare di rumah habis. Boleh tak awak ambil beras dia? Tidak. Istirak, dengan cara dibeli. Ambil, beli dia. Nah, bagaimana kalau seandainya harta kaum muslimin yang mereka ambil, boleh enggak? Nah, dua khilaf. Pertama, ulama mengatakan al-musyrikuna yamlaku amwalil mu'min la yajuzu mutlaqa. Orang kafir tidak boleh mengambil harta kaum muslimin secara mutlak. Makanya Nabi ketika perang itu kalah umat Islam, mesti harus kita ambil kembali harta itu. Tidak boleh kafir memiliki harta kita. Nah, makanya tidak boleh menikah antara kafir dengan muslim. Kenapa? Karena muslim ini bagian dari aset harta. Kalau diberikan kepada mereka, berarti ini bagian daripada aset yang Allah telah haramkan. Jadi baru boleh apa? Muslimnya dulu kafir kok. Masuk Islamnya dulu, baru dia boleh menikah. Karena harta tak boleh diberikan kepada kafir. Ada pendapat satu lagi mengatakan boleh. Karena Allah Ta'ala mengatakan innal arda lillahi yarithuha min syar. Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya orang kafir memiliki harta muslim bisyira, dengan cara jual beli. Itu boleh. Awak mengalir, yang membelinya orang kafir, boleh kan? Boleh. Tak apa-apa. Kita menjual beli, kita sebagai pedagang cabai, dibeli cabai kita oleh orang kafir. Bolehkah itu? Boleh. Diambil manfaat oleh mereka. Bolehkah itu? Boleh. Sebagaimana baginda Nabi SAW berjual beli dengan orang kafir. Nabi ada berjual beli dengan kafir. Bahkan Nabi bukan sekadar berjual beli saja. Bahkan Nabi pernah dihadiahi oleh orang-orang kafir dengan hadiah yang banyak. Dengan onta pernah Nabi dihadiahkan. Kemudian dengan
dengan pakaian pernah, dengan hal yang lain pernah dihadiahi. Jadi bolehkah kita menerima? Boleh. Tapi tadi hati-hati, kalau pakai ujung dan ada mau-maunya, tetap tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Faraddad alaihi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikembalikan lagi unta itu di zaman kuda itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim kafir. Kuda lepas, ditangkap kuda. Dapat kuda tadi oleh lawan, oleh orang lain maksudnya. Kemudian kaum muslimin nampak Abdullah bin Umar ni orangnya cukup baik dengan Islam, tapi belum Islam ketika itu, ditangkap pula lah kudanya ini. Ditangkap kudanya ini, diberikanlah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bagian daripada min husni akhlaqih, daripada kebagusan akhlaknya seorang mukmin. Jadi mukmin itu dia mukmin la yadhuru ila syai'. Orang mukmin itu tak memandang siapa saja. Nak orang kafirkah dia, nak orang muslimkah dia, mauna pertolongan manusia itu dinomor satukan oleh seorang mukmin. Maka bahasa Nabi, bahasa hadis itu kan jelas itu bahwa sesama kita saling tolong menolong. Tapi apa? Adal birri wat taqwa. Nah, birrun itulah ada manusiawinya di sana. Maka yang protes kepada Israel hari ini bukan muslim saja, bahkan bukan muslim saja, tapi non muslim pun ikut protes kepada tindakan Israel hari ini. Alasan apa? Alasan manusiawinya. Nah, makanya kita Islam saja bukan memandang kafir atau tidaknya, hewan saja itu masih ada dalam pandangan Islam, harus ada ruhama, harus ada kasih sayang, harus ada rasa iba hati kita kepada hewan. Ini apalagi kepada manusia dan kepada makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri memisahkan anak ayam aja, anak ayam wa pisahkan dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri. Itu haram hukumnya itu. Wa pisah anak ayam dari induknya. Wak jual induknya tinggal aja. Ayam ko masih perlu dihangatkan oleh induknya. Ayam ko masih perlu diarami oleh induknya. Supaya nyangit sampai nyolah bisa mendiri ayam tadi. Awak tiba-tiba wak jual saja induknya. Kami anak aja lah perlu kecil awak. Nah di situ pendapat ulama wa ajma'ul ulama. Ijma' sepakat ulama hukumnya haram. Tak ada khilafiyah di situ. Kucing baru siap kucing kau melahirkan. Kucing kau masih butuh menyusu kepada induknya. Masih new kucing kau, anak kucing kau menyusu ke induknya. Masih butuh. Awak lawak pisahkan. Awak campanan anaknya awak perlu induknya. Haram bila khilafin. Haram dengan tidak ada khilaf pendapat ulama di situ. Nah itu binatang. Bagaimana kira-kira dengan manusia? Bagaimana dengan kira-kira dengan manusia? Tentu lebih-lebih lagi Allah haramkan dan mendapatkan dosa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayam yang punya induk, Ustaz. Kalau ayam yang awak induknya ada apa, Ustaz? Ada apa dah kalau awak induk? Apa contoh kalau awak induknya? Ayam yang apa kan tu, yang bertahan pakai apa tu? Pakai mesin. Itu induknya mesin kan. Nah, itu tak apa tu dah. Memang tak jadi induknya. Tapi yang masih berhajat kepada induknya tak boleh untuk kita firaq, namanya, untuk kita pisahkan. Nah, bagaimana kira-kira dengan manusia di Palestina, anak menjadi yatim, tak ada lah mak, tak ada anak, surang saja lah, rumah pun pulang ke rumah lancu, rumah lah kena bom, rumah lah kena rudal. Nah, bagaimana kira-kira? Maka bukan karena alasan agama saja kita membela Palestina, tapi alasan manusiawi. Mesti harus kita membela. Nabi melarang untuk menghina orang kafir. Nabi melarang menghardik kafir. Bahkan Nabi melarang kita untuk menganiaya kafir. Kecuali dengan syariat saja. Ya ada kisos. Kalau nyo potong telinga awak, potonglah telinganya. Kisos namanya. Tapi kalau tiba-tiba saja kafir lewat di samping kita, kemudian kita lempar mereka, tak boleh. Ada kafir lewat, kemudian dia pakai mobil, wak kempeskan ban mobilnya, tak boleh. Nah itu dengan kafirnya
bagaimana kira-kira memberi kesulitan kepada saudara muslim. Bagaimana memberi kesulitan kepada saudara muslim, tentu lebih-lebih lagi dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu boleh mengambil harta kafir tapi dengan cara yang hak. Di antara cara yang hak jual beli, di antara cara yang hak hadiah, cara yang hak hibah. Nah, itu dibolehkan. Jadi kalau ada kafir punya tanah, dihibahkannya tanahnya ke kita, boleh, tak apa-apa, ambil. Pak katanya, saya punya tanah tu Pak, saya ingin tanah saya itu tolong dibuatkan masjid Pak, katanya. Saya serahkanlah ke warga ni, buatlah masjid, katanya. Buat masjid, tapi jelaskan hitam di atas putihnya. Yang macam yang terjadi di daerah di Panam, ini buat kafir kok punya tanah, beli tanah dari kafir itu sekitar 25 kali 15. Jadi awalnya ini saya serahkanlah ke masyarakat kompleks ini, buatlah apa mau dibuat, buat masjid tak apa-apa, dibuat masjid. Masjid dah sudah, masjid dah jadi, surat lupa buat, hitam di atas putih lupa buat, ambil surat tanah pun lupa. Jadi keceknya banyaknya masukkan kayaknya tahu salah masjid. Biar ini sama-sama kita manfaatkan bersama-sama oleh warga komplek. Warga komplek ini ada muslim, ada non muslim juga. Nah, bagusnya ini jangan kita jadikan masjid, dijadikanlah namanya ruangan serbaguna. Jadi gedung serbaguna jadinya, GSB. Jadi masyarakat marah, ini awalnya masjid, kita ada desain seperti masjid. Ya tapi ini kan saya tanahnya kan saya yang beri. Nah, begitu. Jadi kalau ingin sesuatu akad yang pasti, hendaknya lah bil kitabah, dengan tertulis. Kan Al-Quran sudah mengatakan wa ashhidu idza waktub idza tabayatum, tulis segala sesuatu. Nak akad serah terima, nak akad hibah, nak akad wakaf, nak akad sedekah, tulis, sehingga di kemudian hari dia tidak lagi bisa untuk mempermasalahkannya. Akhirnya ya turun Kementerian Agama, turun dari KUA-nya, turun dari camatnya, segala macam ya dijelaskan, tapi dia masih tetap bersikeras. Dia tetap bersikeras kalau itu dijadikan gedung serbaguna. Akhirnya jadi gedung serbaguna kalau tak salah. Ya kalau gedung serbaguna kan muslim bisa pakai kecilnya, kami bisa pakai juga kecil. Pas acara pesta kami pakai, nampaklah pesta orang tu. Sadonya nyedapi ada B2, B1, B berapa lah nyedapi ada. Tu tampek tu lo pakai untuk solat untuk Jumat kan tidak je namanya. Maka gitu. Jadi harus jelas perundingan itu. Nah, dengan cara yang hak boleh mengambil harta si kafir, jual beli dengan hadiah atau dengan hibah atau dengan cara sedekah. Nah, begitu dia. Maka oleh karena itu segala sesuatu ada batasannya. Syariat punya batasan. Walaupun kepada kafir, syariat punya batasan. Bukan semena-mena saja kita dengan kafir. Nampak kafir langsung kita curi hartanya, langsung nampak kafir langsung kita ambil dagangannya. Tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Nah, tidak seperti itu. Ya, bukan juga Islam memandang manusiawinya, itu yang dipandang oleh Islam. Yang manusiawinya, bukan daripada sisi agamanya. Jadi ada kawan Nyun mantan, dia pernah di ISIS dulu. Kinilah taubat lah kawan itu. Dulu memang sempat bergabung kepada ISIS dia. Jadi apa kata dia? Kami dulu waktu belajar di khilafah, waktu belajar ISIS dulu, kata dia, kami diajarkan bagaimana cara mencuri harta kafir nih, kata dia. Jadi dia cerita sampai kepada membobol. Jadi ATM bank itu dalam pikiran itu produk kafir, jadi boleh kita ambil, kata dia. Jadi dia bobol ATM, dia ambil harta ini, karena menurut dia harta kafir itu boleh kita ambil, kata dia. Nah, jadi keras dia, keras. Semenjak ISIS dibubarkan dia taubat, tapi tak taubatnya sama lah. Doh ini kan tak ya betul taubatnya tak tahu, karena agak lain kerasnya, keras agak lain. Tak ada lagi itu sadonya yang bercakap di TV itu tauhid sadedenya tu. Parah ini. Sempat ada namanya tertulis itu di Sudan dulu. Sudan tu kalau tak hati-hati kau belajar di sana tu ngeri juga. Karena ada dulu seorang syekh sudah ditangkapnya. Syekh nama beliau siapa nama beliau? Saya lupa. Itu termasuk petingginya ISIS dulu ya. Tapi
setelah ditangkap dan ISIS pun sudah tidak ada lagi, habis. Nah, kita menginginkan pemahaman-pemahaman itu pun tidak ada. Jadi bagaimanapun dalam kacamata syariat, mengambil harta orang kafir itu haram hukumnya, kecuali dengan cara yang hak. Hak dengan cara perang, hak dengan cara jual beli, hak dengan cara hibah, hak dengan cara wakaf atau dan lain sebagainya. Tapi intinya kafir tak boleh untuk kita ambil hartanya dengan alasan sisi agama, kemudian dengan alasan sisi manusianya. Jadi ada kata kawan tu, kami kalau orang kafir itu kami datang, kami ambil saja katanya. Kalau yang mengalih tomat, kami ambil aja tomatnya, tidak bayi. Kalau mengalih lado, diambil aja ladonya, tidak bayar. Bisa seperti itu, tidak boleh. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan silakan.